Arif adalah seorang pemuda sederhana yang mengamen dari warung ke warung demi menghidupi ibunya yang sedang sakit. Setiap petikan gitarnya bukan hanya membawa sedikit rezeki, tapi juga menenangkan hatinya yang selalu memendam satu nama Nadia, putri seorang ustadz ternama di desanya. Diam-diam, di sela dinginnya malam dan kerasnya hidup di jalanan, Arif menabung keberanian. Didorong oleh cinta tulus, Arif nekat datang ke rumah sang ustaz, membawa lamaran sederhana dan harapan besar. Namun, statusnya sebagai pengamen jalanan hanya memancing penolakan dan cemoohan sahabat semua. Sebelum kita lanjut ke bagian paling mengharukan dari kisah ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tulis juga komentar dan doa terbaik kalian di bawah, supaya kami semangat terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti. 3 bulan berlalu sejak penolakan itu. Namun siapa sangka, kabar mengejutkan datang mengguncang keluarga Ustadz. Nadia, gadis yang dulu menolak Arif karena merasa keluarganya terlalu terhormat, kini justru menanggung aib hamil di luar nikah. Berita ini seketika membuka mata keluarga Ustadz, bahwa cinta tulus yang pernah datang dengan sederhana, kadang jauh lebih berharga daripada gengsi dan kehormatan palsu. Arif yang dulu diremehkan, kini justru menjadi pengingat bahwa niat baik tak selalu diterima dengan baik. Tapi Tuhan selalu punya cara membuktikan mana hati yang benar-benar tulus. Suara senar gitar Arif bergetar pelan di bawah langit senja desa, yang selalu sama, sunyi, tapi hangat. Di pinggir jalan tanah merah yang berdebu, Arif duduk di atas bangku kayu reot depan warung Mbok Nah. Sambil memetik gitarnya, sesekali ia melirik rumah besar bercat putih di seberang jalan rumah Ustaz Karim. Sejak 2 tahun lalu, Arif memang sering mangkal di warung itu. Bukan semata mencari recehan untuk makan, tapi demi menanti satu pemandangan kecil yang selalu bikin jantungnya berdebar lebih cepat dari senar gitarnya Nadia, gadis berkerudung biru muda. Langkahnya selalu ringan, seperti angin sore, dan senyumnya. Bagi Arif, senyumnya sudah cukup untuk menenangkan letih seharian. Ibunya, Mak Rumiati, sering menasihati, "Rif enggemen, ya enggemen. Tapi jangan melamun, hati-hati jatuh hati, sama yang gak mungkin." Arif hanya menunduk, senyum pahit. Baginya, Nadia bukan cuma gadis cantik di balik jendela rumah Ustaz. Nadia adalah mimpi. Alasan ia bangun pagi, meski harus nyanyi dari warung ke warung demi sekeping receh. Sore itu, Nadia keluar sebentar ke teras rumah, menjemur mukena. Arif yang sedang memetik gitar pura-pura menendok, tapi matanya tak bisa bohong. Nadia juga sempat menoleh, mata mereka beradu. Nadia menunduk cepat, pipinya merona. Ada debar yang sama di dada Nadia. Meski ia tak berani mengakuinya di depan siapapun. "Bang Arif, minta lagunya yang kemarin lagi dong," seru Rino, bocah SD yang sering nongkrong di warung Mbok Nah. Arif tertawa kecil. "Yang mana, Rin? Yang bikin kamu ketiduran itu? Yang tentang bintang itu, Bang?" "Oh, yang ini ya." Petikan gitar terdengar lembut. Lagu sederhana ciptaan Arif sendiri, tentang mimpi-mimpi yang digantungkan pada bintang, tentang doa yang pelan-pelan terbang menembus atap langit. Orang-orang di warung ikut terdiam mendengar. Mereka sudah hafal, Arif bukan pengamen biasa yang sekadar teriak-tariak lagu dangdut. Petikan gitarnya rapi, suaranya jernih, dan senyum sabarnya membuat orang tak tega tak menjatuhkan receh ke topi butut di depannya. Usai senja merangkak turun, Arif pamit pulang. Ia mengayuh sepeda tuanya pelan, melewati rumah Nadia. Dari balik pagar, Nadia masih berdiri di teras, menatapnya. Kali ini Arif berani menatap balik, menunduk sedikit, seolah memberi salam. Nadia balas mengangguk. Malu-malu di rumah, Mak Rumiati sudah menunggu di dipan bambu. Tubuhnya ringkih, batuknya makin sering belakangan ini. "Udah dapat berapa hari ini, Rif?" tanyanya pelan. "Alhamdulillah, Mak. Cukup buat beli obat Mak besok," jawab Arif sambil mengurut kaki ibunya. Mak Rumiati memandang anak semata. Wayangnya itu, seringkali ia merasa bersalah, tak bisa memberi Arif hidup yang layak. Tapi Arif selalu bilang, "Mak, cukup sehat aja." Rif udah senang. Malam itu, Arif duduk di dipan bambu, menatap langit lewat jendela papan. Ia menggenggam risek-risek yang berhasil dikumpulkan, menimang-nimang. "Mak, Rif mau tanya. Apa le kalau Rif mau melamar orang, kira-kira Mas setuju nggak?" Mak Rumiati terkekeh kecil di sela batuknya.
Lamar siapa? Tetangga kita, si Mbak Lastri, janda warung itu? Arif tertawa kecil, menggeleng. Bukan, Mak. Rif cuma tanya aja. Kalau Rif sudah siap, Mak mau kan? Mak Rumiati menatap Arif, menepuk pundaknya. Mak mau apa lagi, Rif? Selama kamu bahagia, Mak ikut senang. Tapi Arif tahu, yang ia mau lamar bukan janda warung, bukan gadis biasa. Ia mau melamar Nadia, gadis yang bagi warga desa itu adalah bintang di langit. Putri Ustaz Karim, Ustaz yang dihormati, yang kalau khotbah Jumat, orang-orang berebut datang hanya untuk mendengar petuahnya. Siapa Arif? Cuma pengamen jalanan, anak seorang janda sakit-sakiton. Malam itu, Arif membuka kaleng kecil di bawah dipan. Recehan demi recehan ia hitung. Wong, itu mestinya untuk beli obat Mak, untuk makan esok hari. Tapi ia sisihkan sedikit. Niatnya untuk beli cincin perak sederhana. Setidaknya ia datang dengan niat baik. Membawa mahar, meski murah di luar ramah. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Malah menelusup celah dinding bambu. Membuat Arif menarik selimut tipisnya. Dalam hati, ia berbisik. Nadia, tunggu aku. Aku datang, bukan bawa harta, tapi bawa niat dan cinta. Arif memejamkan mata. Sementara di rumah besar seberang jalan, Nadia memandangi bulan dari jendela kamarnya. Ia pun berbisik lirih, Bang Arif. Kenapa kau tak pernah berani datang menjemputku? Malam, it's true. Langit desa menyimpan mimpi dua hati yang sama-sama berharap, meski jalan ke depannya belum tentu. Seindah lagu yang Arif petik di senja tadi. Pagi itu Arif berdiri di depan cermin, retak di sudut kamarnya. Kemeja putih pinjaman dari Pak RT, celana kain hitam, sepatu pantofel yang sudah lusuh, disemir pakai minyak goreng, tangannya menggenggam kotak kecil berisi cincin perak sederhana hasil. 2 minggu menyisihkan recehan, menahan lapar, menahan jajan kopi di warung Bokna. Di ruang tengah, Mak Rumiati menatap anaknya dengan senyum getir. Rif, Mak masih nggak yakin, Nak. Kamu yakin mau ke rumah Ustadz Karim? Mau ngapain kamu di sana? Orang-orang itu, Arif menatap ibunya, menekap punggung tangannya. Mak, Rif nggak bawa apa-apa, Rif cuma bawa niat baik. Kalau ditolak ya nggak apa-apa, tapi Rif mau dia tahu Nadia tahu Rif serius, Mak. Mak Rumiati terdiam, matanya basah. Tak pernah ia bayangkan anaknya yang sabar ini, yang biasa hidup dengan sedikit, punya mimpi sebesar itu. Arif mengayuh sepeda tuanya ke rumah besar di seberang jalan. Dadanya berdebar lebih keras dari derit rantai sepedanya. Di depan pagar rumah Ustadz Karim, Arif menarik napas panjang. Ia melirik ke dalam Nadia, sedang menyapu halaman. Mereka beradu pandang. Nadia tampak terkejut melihat Arif berdandan rapi, menuntun sepeda. Assalamualaikum. Suara Arif terdengar lirih. Nadia mendekat bingung. Waalaikumsalam Bang Arif. Kenapa? Rapi banget. Nadia menunduk. Pipinya merona. Arif balas menunduk. Suaranya bergetar. Ada waktu? Boleh bicara sama ayahmu? Nadia menatap Arif lama. Ada rasa khawatir di matanya. Ia tahu ayahnya orang baik, tapi juga keras soal harga diri keluarga. Dengan pelan, Nadia mengangguk. Tunggu, sebentar di sini Bang. Tak lama kemudian, Ustaz Karim keluar dengan sorban putih di pundaknya. Berdiri di teras. Wibawanya membuat Arif menunduk makin dalam. Ada apa Rif? Tanyanya datar. Arif maju selangkah. Gemetar. Maaf Ustadz, saya Arif, mau menyampaikan niat baik. Saya mau melamar Nadia. Suara Arif nyaris tenggelam di hembusan angin pagi. Nadia di samping ayahnya tampak pucat. Ia menatap Arif dengan mata membulat, terkejut, cemas, tapi juga ada semburat bahagia yang cepat ia sembunyikan. Ustaz Karim memandang Arif dari ujung kaki sampai ujung rambut. Suasana teras tiba-tiba jadi sunyi. Hanya terdengar suara ayam berkokok. Kau mau apa? Melamar Nadia? Tanya Ustaz Karim lagi, seolah ingin memastikan ia tak salah dengar. Iya Ustadz, saya tahu saya siapa. Saya hanya pengamen, tapi saya janji akan jaga Nadia. Saya akan bahagiakan dia semampu saya. Saya serius Ustadz. Arif membuka kotak cincin perak. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar. Ini memang sederhana, tapi niat saya, sungguh-sungguh. Beberapa kerabat yang kebetulan datang ke rumah Ustaz Karim terdiam. Kemudian, berbisik salah satu pamannya, Pak Burhan, malah terkekeh pelan. Ya Allah, Karim, pengamen ini mau melamar anakmu. Dengar sendiri kau kan? Haha, baby. Orang tertawa pelan. Nadia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh.
Ustaz Karim menghela napas panjang. Wajahnya datar, tapi matanya dingin. Arif, kamu anak baik, aku tahu kamu sopan. Tapi kau harus sadar diri. Nadia ini anakku satu-satunya, perempuan. Aku punya tanggung jawab. Kau mau kasih makan dia apa? Recehan hasil ngamenmu? Mau kau bawa tinggal di kolong jembatan? Pak Burhan menimpali. Masa depan Nadia cerah, Rif. Banyak yang mau. Anak Pak Kiai di kampung sebelah. Anak juragan pabrik. Lah kau, cincin perak? Hahaha. Tawa itu seperti cambuk di dada Arif. Ia menggenggam kotak cincin erat-erat. Nadia memegang lengan ayahnya, berbisik, "Ayah, jangan begini." Tapi Ustadz Karim hanya menepis pelan. "Kau pulanglah, Rif. Jangan bikin malu dirimu sendiri. Dan jangan ganggu Nadia lagi. Kalau memang kau laki-laki baik, berhentilah berharap." Yang tak mungkin, Arif berdiri kaku. Matanya panas tapi eatehan. Ia menatap Nadia sekali lagi. Nadia hanya bisa balas menatap. Air mata menetes pelan di pipinya. Arif menandok, membungkuk hormat, menutup kotak cincin. "Baik, Ustaz. Maaf kalau saya lancang. Terima kasih sudah mau mendengar." Ia berbalik, mendorong sepedanya pelan. Lincoln terasa berat. Lebih berat dari beban hidupnya selama ini. Tawa kecil di teras masih terdengar bagai gemuruh di telinganya. Sampai di ujung gang Arif berhenti. Ia membuka kotak cincin itu sekali lagi. Cincin perak yang bagi orang lain tak ada nilainya, tapi bagi Arif, itulah harga mimpinya. Perlahan, ia masukkan kembali ke sakunya, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Di rumah, Mak Rumiati melihat anaknya pulang dengan wajah pucat. "Rif, gimana?" tanyanya pelan. Arif hanya tersenyum kecil, menarik napas panjang. "Mak, Rif masih harus banyak belajar sabar ya, Mak." Ia duduk di lantai, bersandar di dinding. Gitar tuanya teronggok di sudut. Petikannya tak lagi terdengar indah sore itu. Yang terdengar hanya suara hati yang patah tapi masih bertahan, menunggu keajaiban entah kapan datang. Di rumah besar itu, Nadia mengurung diri di kamar. Ia menangis menatap potret dirinya waktu kecil di rak buku. Dalam hati, ia berbisik, "Bang Arif, maafkan aku. Kalau saja aku cukup berani." Hari berganti malam, tapi di dada Arif luka itu tetap hangat. Dingin angin tak mampu membekukan niatnya meski untuk sementara. Ia hanya bisa menahan rasa, menunggu, dan tetap mencintai diam-diam. Hari-hari berlalu lambat setelah penolakan itu. Arif kembali ke jalanan, memetik gitarnya di trotoar pasar, di lampu merah, di pinggir warung kopi. Suaranya tetap merdu, senyumnya tetap ramah. Tapi orang-orang bilang, matanya tak lagi sama. "Ada," gurat letih, seperti orang menunggu sesuatu yang entah datang kapan. Sementara itu, di rumah besar Ustaz Karim, suasana berubah aneh. Nadia lebih sering mengurung diri di kamar. Ibunya, Bu Asih, mulai curiga. Anak gadisnya yang dulu ceria, sekarang pucat, lemas, sering muntah pagi-pagi. Nadia selalu bilang masuk angin, tapi Bu Asih tak mudah dibohongi. Suatu sore, Bu Asih mengetuk pintu kamar Nadia. "Nadia, sini sebentar, Nak." Nadia membuka pintu perlahan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Bu Asih menggenggam tangan anaknya, mengajaknya duduk di pinggir ranjang. "Ada apa, Nadia? Ibu tahu kamu bohong." "Kamu kenapa, Nak? Jangan bikin ibu bingung." "Begini." Nadia menunduk, bibirnya bergetar. Lama ia diam, menahan air mata. Lalu, dengan suara serak, ia berbisik, "Bu, Nadia hamil." Dunia Bu Asih seolah berhenti berputar. Tangan yang menggenggam Nadia terlepas. "Astagfirullah. Nadia, siapa, Nak?" Nadia tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk, air mata jatuh satu-satu ke punggung tangannya. Berita itu pecah seperti petir di siang bolong. Ustadz Karim marah besar. Ia menatap putrinya dengan campur aduk. Kecewa, marah, hancur. Sementara di luar rumah, kabar menyebar secepat angin. Orang-orang mulai berbisik, mencibir, menuduh. "Keluarga Ustadz Karim itu loh, katanya alim. Anaknya kok, ya ampun, hamil di luar nikah." Ustadz Karim duduk di ruang tamu, wajahnya kusut. Sorban putihnya tergeletak di lantai. Bu Asih hanya bisa memeluk Nadia yang terisak tanpa suara disadit desa. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Arif. Ia mendengar dari Pak RT, yang kebetulan lewat di warung kopi tempat ia mangkal. Arif hanya terdiam, menatap sisa kopi hitam di gelas plastiknya. Dadanya sesak bukan karena marah, tapi karena hatinya tercabik rasa ingin menolong. Tapi, apa dayanya? Malam itu,
Arif pulang ke rumah dengan langkah berat. Ia menatap langit di depan rumah, mendongak seperti bertanya pada bintang-bintang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Keesokan harinya, Mak Rumiati terkejut melihat Arif berdandan rapi, seperti pagi waktu melamar dulu. Rif, mau kemana lagi nak? Arif hanya mencium tangan ibunya. Mak, doain Rif. Kali ini, Rif nggak bawa cincin. Rif cuma mau bawa tanggung jawab. Rumah Ustaz Karim sepi. Beberapa kerabat sudah pulang. Malu menanggung aib, Nadia terbaring di kamarnya. Matanya kosong menatap langit-langit. Ia hanya terkejut mendengar suara pintu pagar diketuk pelan. Arif berdiri di teras, menunduk hormat pada Bu Asih yang membukakan pintu dengan mata bengkak. Assalamualaikum Bu. Bu Asih hanya balas lirih. Waalaikumsalam Rif. Air matanya tumpah lagi. Arif menarik napas panjang, menatap Ustaz Karim yang duduk lunglai di kursi ruang tamu. Ustadz, saya datang lagi, bukan bawa cincin, tapi bawa tanggung jawab. Kalau Ustadz izinkan, saya mau nikahi Nadia. Saya nggak peduli orang bilang apa, saya nggak mau dia sendirian. Ustadz Karim menatap Arif dengan mata merah. Dulu ia merasa besar di depan anak muda ini, sekarang justru merasa kecil. Lama ia terdiam, tak ada khutbah panjang, tak ada nasihat lantang, yang ada hanya satu kalimat. Lirih, patah, pasrah. Arif, maafkan aku nak, kalau aku nggak buta kemarin, mungkin semua nggak begini. Maafkan ayah. Arif maju, menunduk, mencium tangan Ustaz Karim. Tangannya dingin, tapi hangat di hati Arif. Bu Asih menangis pelan di sudut. Nadia terisak di ambang pintu kamarnya. Mata mereka bertemu mata dua orang yang masih meremuk, tapi masih percaya satu sama lain. Hari itu, kabar lamaran Arif yang dulu ditertawakan, kini datang lagi dengan wajah berbeda. Tanpa pesta, tanpa tenda, tanpa undangan berlebihan. Hanya beberapa saksi dan doa lirih di ruang tamu. Cincin perak yang dulu disimpan Arif, kini melingkar di jari Nadia dengan tangan gemetar. Di luar sana, orang-orang masih berbisik. Tapi di hati Arif, bisik mereka tak lagi berarti. Ia tahu, jalan hidupnya mungkin tak mudah, tapi kali ini, ia tak lagi sendiri. Di pelataran rumah, Mak Rumiati mengusap air mata haru. Ia melihat anaknya tersenyum, menatap Nadia yang bersandar lemah di pundaknya. Mak, bisik Arif. Terima kasih udah doain Rif. Mak Rumiati hanya mengangguk, menepuk bahu anaknya. Orang baik gak akan kalah Rif. Miskin bukan berarti gak pantas bahagia. Dan di dada Arif, keyakinan itu tumbuh mekar seperti doa-doa yang dulu ia nyanyikan di pinggir jalan. Doa sederhana, yang akhirnya dijawab Tuhan dengan cara yang tak terduga. Malam itu, di teras rumah kecil Mak Rumiati, Arif menatap Nadia yang tertidur lemah di pangkuannya. Ia membisikkan janji pelan, janji yang mungkin tak muluk, tapi cukup. Selama aku hidup, aku gak akan biarin kamu jalan sendiri lagi. Di kejauhan, suara gitar tuanya masih terdengar, merdu menembus malam. Bukan lagi lagu sedih, tapi lagu tentang cinta yang tetap hidup meski dicibir, tetap tumbuh meski diinjak, tetap indah meski sederhana.